Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kanang Irianti Dewi, absen 12 dari kelas 12D. Jadi di sini itu saya akan membahas tentang soal-soal yang ada di LKPD yang sudah diberikan oleh Bu Devi. Kenapa saya membahas tentang soal-soal? Karena pembahasan tentang praktikum sudah dibahas oleh teman saya kemarin di kelompok, yaitu Faris dan teman-teman. Kita langsung saja. Yang pertama yaitu tipe perkecambahan yang terjadi pada kacang hijau, yaitu tipe epigea, yang dimana epikotil yang memanjang sehingga menarik kotiledon dan pelumulanya itu ke atas. Yang kedua yaitu tipe perkecambahan yang terjadi pada jagung, yaitu hipogeal, yang dimana epikotil memanjang membawa plumulanya ke atas, tetapi untuk kotiledonnya itu tetap di bawah tanah. Soal nomor 3 yaitu gambarkan jenis perkecambahan pada kacang hijau dan keterangannya. Ini gambar dan beserta keterangannya. Yang ada itu radikula. Yang pertama radikula, habis itu dia tumbuh menjadi batangnya itu dinamakan epikotil, dan di atasnya itu namanya kotiledon. Baru kotiledon itu akan memunculkan daun yang dinamakan plumula atau daun pertama. Habis itu ketika plumula sudah besar dan di bawahnya itu ada, di atas kotiledon itu kan ada batang yang namanya epikotil. Baru yang keempat yaitu gambarkan jenis perkecambahan pada jagung beserta keterangannya. Ini juga sama, tapi bedanya itu kotiledonnya itu tetap di bawah tanah dan tidak ikut naik. Yang selanjutnya itu sebutkan faktor internal yang memengaruhi proses pertumbuhan pada tanaman. Faktor internal itu antara lain gen dan filohormon. Gen merupakan substansi yang menurunkan sifat dari induk kepada keturunannya. Fitohormon adalah zat yang mengendalikan fungsi tubuh pada tumbuhan. Yang keenam yaitu faktor eksternal yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, merupakan faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Faktor eksternal tersebut antara lain zat hara, cahaya, air, suhu, oksigen, dan juga kelembapan. Zat hara itu merupakan unsur makronutrien dan mikronutrien, misalnya karbon dioksida. Yang selanjutnya yaitu jelaskan proses perkecambahan biji. Nah, proses perkecambahan biji ini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu imbibisi atau penyerapan air. Biji menyerap air secara osmosis difusi, menyebabkan kulit biji melunak, mengembang, volume biji meningkat, seringkali memecah kulit biji. Dan yang selanjutnya yaitu yang kedua, aktivasi metabolisme. Air mengakibatkan hormon giberelin dalam embrio itu aktif. Enzim amilase diproduksi untuk memecah cadangan makanan atau pati menjadi gula sebagai energi. Respirasi seluler meningkat pesat untuk menyediakan energi bagi pertumbuhan. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu pemanjangan sel dan pertumbuhan. Radikula atau akar embrionik memanjang pertama kali menembus kulit biji dan tumbuh ke bawah untuk menyerap air dan nutrisi. Plumula atau tunas embrionik kemudian tumbuh ke atas membentuk batang dan daun pertama. Jadi itu saja
jawaban dari soal-soal dari LKPD yang sudah diberikan Bu Devi, dan saya akan menambahkan kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kami peroleh dari praktik atau penelitian ini adalah intensitas cahaya matahari dapat memberi dampak pada proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kacang hijau dan jagung. Ini karena sinar matahari memengaruhi kinerja hormon auksin. Hormon auksin dapat menghambat oleh cahaya matahari. Kemudian, kedua, tanaman ini mengalami etiolasi atau tanaman berwarna pucat dan batangnya tidak kokoh. Sedangkan batang pada tanaman yang menerima cahaya matahari itu tumbuhnya lebih lambat, daunnya berwarna hijau segar atau hijau pekat dan batangnya kokoh. Hal ini disebabkan karena tanaman kacang hijau di tempat terang menerima sinar matahari sehingga memiliki klorofil yang cukup. Sekian dari presentasi saya. Saya minta maaf apabila ada salah kata yang saya sengaja atau tidak sengaja. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.